Cerita dimulai dengan menggambarkan sebuah pernikahan megah yang diselenggarakan oleh salah satu keluarga mafia terbesar di India. Meskipun perayaan itu sangat meriah, mempelai wanita yang bernama Reni tidak menyukai acara tersebut karena dia dijodohkan oleh ayahnya, Chadari, yang ingin memberikan suami terbaik untuk putrinya. Meskipun niat Chadari sangat mulia, ingin melihat putri sulungnya hidup nyaman dengan pria sukses, itu tidak mampu membuat Reni merasa bahagia. Ketika akad nikah dimulai, Reni dengan berani melarikan diri dari rumahnya bersama seorang pria bernama Rakesh yang diduga adalah pacarnya. Berita tentang pelarian Reni membuat ayahnya sangat marah, sehingga dia segera mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari Reni di seluruh wilayah. Namun, setelah pencarian yang cukup lama, Reni tetap tidak ditemukan. Ayah yang mengetahui hubungan Reni dengan Rakesh segera mendatangi rumah orang tua Rakesh untuk menanyakan keberadaan Reni. Tetapi, saat tiba di sana, mereka tidak mendapatkan informasi apapun tentang Reni. Meskipun demikian, salah satu anak buahnya menemukan foto Rakesh beserta 3 temannya, sehingga tanpa berpikir panjang, dia dan anak buahnya segera meninggalkan tempat itu. Chadari tidak butuh waktu lama untuk menemukan 2 teman Rakesh dan langsung menyiksa mereka dengan harapan bisa mengetahui di mana Reni berada. Setelah beberapa waktu menyiksa, akhirnya salah satu teman Rakesh menyarankan anak buah Chadari untuk mencari sosok bernama Bablu, yang diketahui mengetahui keberadaan Rakesh. Bablu adalah seorang pria tinggi, tampan, dan pendiam, memiliki otot six-pack, dan saat didekati oleh belasan anak buah Chadari, ketenangannya membuat mereka mengira bahwa Bablu mudah untuk ditaklukkan. Namun, saat seorang anak buah Chadari mencoba memukul Bablu, serangannya dapat ditahan dengan sangat mudah. Awalnya, Bablu mampu mengalahkan semua anak buah Chadari hingga mereka tidak bisa bangkit lagi. Sayangnya, ia sendiri akhirnya dikalahkan oleh satu pukulan dari seorang bernama Si Gembul, sehingga nasibnya berakhir tragis. Ketidakpuasan anak buah Chadari semakin memuncak karena sikap tenang Bablu yang tidak memberikan informasi tentang lokasi Rakesh, membuat Chadari mengambil alih situasi. Dia menyatakan bahwa Bablu akan dikurung untuk sementara waktu sampai Reni ditemukan. Bablu kemudian dimasukkan ke dalam gudang bersama 2 temannya. Di dalam gudang, teman-temannya merasa senang karena menganggap kehadiran Bablu akan membantu mereka keluar dari tempat itu. Tak lama setelah itu, seorang pria gendut bernama Kiki juga dimasukkan ke gudang yang sama. Ini membuat Kiki bingung karena baru saja tiba di India dan tiba-tiba ditangkap dan dibawa ke tempat ini. Karena Bablu yang dapat dianggap cukup cerdas dalam mengatasi masalah, Kiki dan kedua temannya meminta Bablu untuk mencari solusi agar mereka bisa segera keluar dari gudang. Namun, karena sifat Bablu yang sangat santai, ia malah teringat pada wanita yang menarik perhatiannya saat masih di bangku kuliah. Meski begitu, Bablu merencanakan untuk melaksanakan tindakan mereka di pagi buta, saat anggota Chadari masih tertidur lelap. Pada pagi hari itu, saat Bablu dan rekan-rekannya melaksanakan rencana pelarian dari gudang, Bablu tanpa sengaja melihat Si Gembul berjalan di depannya. Bablu yang masih merasa kesal karena dipukul oleh Si Gembul sebelumnya, segera menghampirinya dan setelah memberikan pelajaran, ia pun berlari secepatnya karena keberhasilannya diketahui oleh anak buah Chadari. Namun, di tengah pelariannya, langkahnya terhenti seketika ketika melihat wanita yang selama ini ia sukai ada di hadapannya. Paras wanita itu membuat Bablu hanya terdiam. Akibat keadaannya yang hanya berdiri terpaku, ketiga temannya merasa frustrasi karena sejak awal mereka berencana untuk naik kereta. Sayangnya, rencana tersebut terhambat oleh sikap Bablu yang hanya terpaku memandangi wanita cantik di depannya, dan akhirnya membuat mereka ditangkap kembali oleh anak buah Chadari. Ketika Bablu dan teman-temannya kembali dibawa ke markas Chadari, mereka sempat mendapatkan pelajaran dari salah satu anak buah yang tidak lama setelah itu membuat ketiga teman Bablu merasa marah ketika mendengar bahwa Bablu bersedia tinggal di gudang sampai Reni ditemukan. Kembalinya mereka ke gudang tentu saja membuat Kiki dan kedua temannya sangat marah, sebab rencana mereka untuk melarikan diri telah dihancurkan oleh egoisnya Bablu. Meskipun demikian, Bablu sama sekali tidak memperhatikan kemarahan mereka karena saat ini ia hanya berpikir tentang bagaimana bisa bertemu kembali dengan wanita yang dicintainya. Di sisi lain, wanita yang selama ini diidam-idamkan oleh Bablu ternyata adalah anak kedua Chadari yang bernama Dimpi. Saat ini, Dimpi sedang meminta doa kepada ayahnya sebelum pergi kuliah. Sebelum keluar rumah, Dimpi yang sudah siap membawa tugas kuliahnya tiba-tiba dihentikan oleh pamannya dan disuruh untuk masuk kembali. Hal ini tentu membuat Dimpi marah dan ia langsung mendekati ayahnya untuk mengadu tentang apa yang dikatakan pamannya. Dengan suara lembut, Dimpi berusaha meyakinkan ayahnya untuk mengizinkannya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Saking berhasratnya untuk kuliah,
Dimpi bahkan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang pernah dilakukannya. Namun, sayangnya semua rayuan dan usaha untuk membujuk ayahnya tidak berpengaruh, sebab sang ayah sudah menetapkan keputusan untuk tidak memberikan izin kepada Dimpi sama sekali. Ternyata, perjodohan yang diatur oleh Chadari bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan menantu yang kaya dan terhormat, tetapi ada alasan lain di baliknya. Chadari melakukan semua ini untuk melindungi kedua anak perempuannya. Sebab, perjodohan adalah sebuah tradisi yang dipegang teguh dalam keluarganya. Jika ada seorang anggota yang melanggar tradisi tersebut, maka konsekuensinya harus ditangani dengan segera. Di sisi lain, Dimpi merasa sangat kecewa dan terus berharap agar kakaknya segera pulang. Jika Reni kembali, Dimpi pun bisa menjalani kehidupannya yang normal dan kuliah tanpa perlu izin dari seluruh keluarganya, serta menikmati kebebasan sebelum akhirnya dijodohkan. Dimpi yang tidak ingin menyia-nyiakan masa mudanya dengan hanya berdiam diri di rumah segera pergi ke gudang setelah mendengar dari kerabat bahwa Bablu CS mengetahui keberadaan Reni bersama pacarnya. Namun, setibanya di sana, Dimpi malah dijahili oleh Bablu, yang membuatnya kesal karena berharap mendapatkan informasi tetapi justru mendapat lelucon. Di tengah kebingungannya mencari informasi dari Bablu CS, salah satu kerabat secara tidak sengaja menjatuhkan surat cinta dari Rakes, membuat Dimpi sedikit panik. Ia khawatir jika salah satu anak buah mengetahui perkara ini, masalahnya bisa semakin memburuk. Untuk menghindari hal tersebut, Dimpi langsung mengemas surat itu kembali. Namun, sayangnya, salah satu surat tertiup angin dan terbang keluar hingga ditemukan oleh pamannya. Pamannya, yang sadar bahwa surat itu berasal dari kamar Reni, segera menghampiri Dimpi untuk menanyakan lebih lanjut tentang isi surat tersebut. Dimpi berusaha sekuat tenaga agar terlihat seolah tidak mengetahui tentang surat itu. Namun, sang paman yang curiga justru pergi ke balkon dan melihat kerabat yang membawa sebuah keranjang, membuatnya semakin skeptis. Ia pun memanggil si Gembul untuk memeriksa keranjang tersebut, tetapi saat pemeriksaan berlangsung, kerabat itu dengan cepat memasukkan semua surat ke dalam gudang, sehingga berhasil lolos dari pemeriksaan. Setelah si paman dan si Gembul pergi, Dimpi segera menuju gudang dan meminta Bablu CS untuk mengembalikan surat cinta yang dijatuhkan oleh kerabat. Namun, Bablu malah menjahili Dimpi dengan memerintahkan agar ia mencari sosok wanita idamannya yang tanpa disadari Bablu sekarang ada di depannya. Malamnya, Bablu yang sudah terpesona oleh wanita pujaannya dengan beraninya pergi ke rumah Dimpi, di mana ia memulai aksinya dengan mematikan listrik di kediaman Chadari. Sehingga ketika segala sesuatu sudah siap, Bablu dengan hati-hati melangkah masuk ke dalam rumah. Di tengah aksinya, dia melihat si Gembul tengah menyalakan lilin. Setelah berhasil membalas dendam, Bablu melanjutkan aksinya. Namun kali ini, dia justru mengambil sebotol minuman keras milik anak buah Chadari yang sedang mabuk. Saat Bablu tiba di lantai atas, dia malah duduk di tempat tidur wanita yang salah. Untungnya, Dimpi segera membawanya pergi dari situ. Dalam situasi itu, Bablu tidak menyadari bahwa wanita yang dia cintai kini ada di depannya. Di sisi lain, Dimpi yang panik karena khawatir ketahuan oleh ayahnya meminta Bablu untuk tetap diam sementara dia keluar membawa lentera. Ketika Dimpi pulang dengan lentera, dia mendapati Bablu hilang. Namun setelah mendengar suara air dari kamar mandi, Dimpi cepat-cepat menghampiri Bablu yang sedang mandi. Di sana, Bablu memberikan sebuah anting kepadanya dan meminta agar Dimpi mengembalikannya kepada pemilik yang sebenarnya. Dimpi yang menerima titipan itu merasa gelisah karena takut tidak menemukan wanita yang diinginkan oleh Bablu. Namun ketika lampu menyala kembali, Dimpi sangat terkejut. Ternyata, wanita yang dicintai Bablu selama ini adalah dirinya sendiri, dan hal ini sangat sulit dipercaya oleh Dimpi. Di hari berikutnya, Babu dan kawan-kawan diantar oleh anak buah Chadari menuju hotel tempat persembunyian Reni dan Rakes. Sesampainya di sana, Bablu yang merupakan teman sejati segera pergi melewati gedung lainnya. Setelah beberapa saat berlari, Bablu akhirnya sampai di kamar Reni dan memberitahu mereka tentang semua yang dilakukan oleh Chadari. Karena tidak bisa lama-lama di dalam hotel, dengan sedikit keberanian dan ketegangan, Bablu membawa Reni melewati balkon depan. Di sana, situasi hampir menjadi buruk ketika Reni berusaha melintasi balkon. Kakinya malah terpeleset dan dia terjebak di atas ketinggian. Untungnya, Bablu dengan sisa tenaganya berhasil menyelamatkannya, dan mereka segera pergi. Begitu keluar dari hotel, Bablu melihat sebuah bus yang melintas, lalu dia segera mengejarnya dan meminta untuk berhenti. Setelah berhasil memasukkan kedua temannya ke dalam bus, senyuman bahagia muncul karena usahanya tidak sia-sia. Dia juga tidak lupa memberikan sedikit uang untuk tambahan biaya hidup di tempat baru. Anak buah yang tidak menemukan Reni di hotel pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Begitu juga dengan Bablu dan teman-temannya, mereka kembali dan dimasukkan kembali ke dalam gudang.
Setibanya di sana, mereka melihat kerabat Dimpi yang berpura-pura membersihkan gudang, padahal dia sedang mencari surat cinta yang disimpan oleh Bablu bersama Dimpi. Namun, untuk menjaga rahasianya agar tidak terungkap, kerabat tersebut memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Dimpi sendirian. Setelah semua orang meninggalkan gudang, Kiki dan kedua temannya sangat marah dengan tindakan yang diambil oleh Bablu. Hal ini karena jika Reni tertangkap, Kiki dan kawan-kawannya akan bebas. Pernyataan tersebut membuat Bablu merasa kecewa karena ia hanya ingin melihat temannya bahagia bersama pilihan wanitanya. Semua obrolan Bablu dan teman-temannya terdengar jelas oleh Dimpi, yang kebetulan juga berhasil menemukan surat cinta milik kakaknya. Hal itu jelas membuatnya senang dan ia segera meninggalkan tempat tersebut. Cerita yang baru saja didengar di MPI langsung ia ceritakan kepada saudaranya. Namun, semua pembicaraannya terdengar oleh salah satu pengikut ayahnya yang kaget. Tentu saja, situasi ini membuat pengikut itu sangat marah dan langsung mendekati di MPI lalu memaksanya untuk mengungkapkan kebenaran. Walau di MPI masih enggan bersuara, pengikut ayahnya memutuskan untuk membawa Bablu CS ke hadapannya. Setelah ketiga pemuda itu disebutkan, di MPI masih menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa mereka bukanlah orang yang dia maksud. Dengan terpaksa, di MPI mengakui bahwa Bablu adalah orang yang mengetahui di mana kakaknya berada. Bablu tertegun ketika melihat gadis idamannya sangat dekat dengannya. Bahkan saat disiksa, Bablu justru menikmati setiap pukulan yang diterimanya sambil membayangkan wajah cantik di MPI. Hal ini tentu saja membuat Chadari merasa jengkel, sehingga untuk memaksa Bablu berbicara, Chadari mengancam akan membunuh ketiga temannya jika ia belum memberi informasi tentang keberadaan putrinya. Setelah mendengar ancaman itu, Bablu akhirnya mau mengungkapkan bahwa saat ini Reni dan Rakesh berada di Delhi. Keesokan harinya, ketika Bablu akan pergi ke Delhi bersama Chadari dan teman-temannya, matanya tertuju pada di MPI, yang merupakan cintanya. Kecantikan di MPI membuat Bablu enggan menjauh darinya. Dengan kecerdasannya, Bablu tiba-tiba berkomentar seolah-olah di MPI akan melarikan diri saat ayahnya pergi ke Delhi. Mendengar hal itu, ayah di MPI yang tadinya ragu langsung berubah pikiran dan mengajak putrinya untuk ikut pergi bersamanya. Lalu, Chadari menuju lokasi pertama, yaitu hotel, karena ia sudah meminta bantuan polisi di Delhi untuk mengumpulkan semua orang yang telah memesan kamar. Namun, meskipun para tamu berhasil dikumpulkan, polisi belum menemukan Reni. Walau begitu, Chadari tidak berdaya dan meminta bantuan lagi untuk menemukan putrinya yang pertama. Sementara itu, Bablu justru menggodai pengikut Chadari dengan mengatakan bahwa kemungkinan besar Rakesh akan membawa Reni ke kuil untuk menikah. Mendapatkan berita itu, Chadari segera memerintahkan anak buahnya untuk menuju kuil. Setibanya di kuil, semua pengikut segera mencari di setiap sudut. Sementara itu, Chadari dan di MPI sedang berdoa meminta agar Reni segera ditemukan. Namun, setelah beberapa lama mencari, pengikut Chadari menyadari bahwa nama Reni dan Rakesh belum pernah terdaftar di kuil tersebut. Di hari lainnya, Chadari dan kelompoknya memulai pencarian di sebuah terminal bajai. Sementara orang lain sibuk mencari, Bablu dengan akal licik mendekati Di dan menunjukkan formulir pernikahan. Hal ini membuat di MPI sangat terkejut karena Bablu sudah melangkah terlalu jauh. Di sisi lain, pengikut Chadari yang mengawasi sekitar tiba-tiba melihat sari, pakaian tradisional India yang dipakai oleh Reni, berada di dalam mobil PAN. Hal ini menyebabkan kejutan yang mendalam dan membuat Reni berteriak begitu masuk ke dalam mobil. Tidak hanya kehilangan Reni, Chadari juga harus mengucapkan selamat tinggal pada mimpi memiliki putri bungsunya. Kejadian ini jelas menimbulkan kepanikan di antara semua orang, terutama pada Bablu yang sangat menyayanginya. Tanpa berpikir lama, Bablu langsung melakukan pencarian di seluruh area. Dalam proses pencarian itu, Bablu menemukan sebuah petunjuk melalui patung dewa yang dimiliki Dimpi. Dengan segera, Bablu bergegas menuju gedung tersebut. Betapa marahnya Bablu saat melihat orang yang dikasihinya akan diperlakukan sembarangan oleh pria yang tidak bertanggung jawab. Ia berhasil mengatasi semua pria itu. Dengan rasa khawatir akan keselamatan Dimpi, Bablu sedikit menegurnya agar lebih berhati-hati. Perhatian yang ditunjukkan Bablu kepada Dimpi membuat Chadari merasa terkesan dan langsung mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan putrinya. Ketika Bablu berada sendirian di balkon, tiba-tiba Dimpi menghampirinya untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya siang tadi. Mendengar itu, Bablu merasa senang dan mengajak Dimpi untuk berjalan-jalan mencari udara segar sambil berusaha mendekatinya.
Keesokan harinya, Chadari datang ke sebuah tempat menginap setelah mendapatkan kabar bahwa putrinya menginap di sana. Namun, saat tiba di penginapan, Chadari hanya menemukan gaun biru milik Reni, yang membuat hati sang ayah sangat bersedih. Apalagi setelah mengetahui bahwa putrinya rela mengorbankan kalung emasnya untuk membayar biaya menginap. Siapa yang tidak merasa sakit hati mendengar putrinya berjuang untuk bertahan hidup demi bisa bersama dengan pria yang dicintainya? Situasi ini jelas membuat Chadari merasa hati yang sangat berat, karena semua usaha yang dilakukannya untuk memberikan kebahagiaan dan fasilitas terbaik sia-sia hanya karena kehadiran pria lain dalam hidup putrinya. Dalam momen ini, Bablu yang mendengarkan keluh kesah Chadari menyadarkannya bahwa semua yang dilakukan Chadari semata-mata ingin melihat putrinya bahagia. Setelah mendengar curhatan Chadari, Bablu tiba-tiba menyadari bahwa dirinya bukanlah pria yang tepat untuk Dimpi. Ketika Dimpi menyampaikan perasaannya, Bablu hanya bisa terdiam tanpa memberikan respons. Pada saat yang bersamaan, Chadari secara kebetulan melihat Reni di dalam bus, sehingga ia dan Bablu segera mengejar bus tersebut hingga berhasil menghentikannya. Mereka pun berhasil membuat Reni keluar dari mobil. Diketahui Rakesh terus berusaha mengajak Reni untuk melarikan diri, tetapi sebelum rencana itu terlaksana, anak buah Chadari datang tepat pada waktunya dan mengepung Reni beserta kekasihnya. Salah satu anak buah yang marah kepada Rakesh karena telah membawa Reni pergi langsung menghajarnya. Bablu yang menyaksikan kejadian itu berusaha menenangkan para anak buah Chadari. Akhirnya, Chadari turun tangan dan langsung memberikan pukulan kepada Rakesh. Chadari yang sangat kecewa dengan keputusan Reni yang lebih memilih Rakesh daripada ayahnya merasa telah gagal sebagai ayah yang baik untuk anak perempuannya. Seharusnya, seorang ayah bisa menerima dan merelakan putrinya untuk bersama pilihan hidupnya. Tindakan Chadari membuat saudaranya sangat marah dan meminta agar ia segera menghabisi Reni dan Rakesh. Meskipun si ayah merasa berat, tradisi keluarganya memaksa untuk melepaskan putrinya meskipun itu berarti harus membiarkan tindakan kekerasan terjadi. Namun, di saat-saat terakhir, Reni mengungkapkan kepada ayahnya bahwa ia sedang hamil, yang membuat Chadari terkejut dan memutuskan untuk tidak menganggap Reni sebagai putrinya lagi, agar bisa menghindari tradisi tersebut dan merawat anaknya sendiri. Setelah semua urusannya selesai, Chadari meminta maaf karena telah menarik Bablu dan teman-temannya ke dalam masalah ini, bahkan ia mengajak Bablu untuk hadir di pernikahan Dimpi. Mendengar bahwa Dimpi, gadis yang sangat ia cintai, akan menikah dengan pria yang dipilih oleh ayahnya membuat Bablu sangat terpukul. Hari-hari yang biasanya dilalui Bablu dengan senyum lebar mendadak pudar, membuat ketiga temannya merasa sangat khawatir. Mereka pun mengajak Bablu untuk mendatangi rumah Dimpi dan berusaha mendapatkan kembali cinta yang hilang. Pernikahan Dimpi sendiri berlangsung dengan meriah. Perasaan yang sama juga dirasakan oleh Dimpi, yang pernah berharap seseorang akan menghampirinya dan membawanya pergi dari perjodohan ini. Tanpa ia sadari, semua ucapannya terdengar oleh ayahnya, yang membuatnya sangat sedih setelah mendengarnya. Ketika mendengar putri bungsunya ingin melarikan diri dari perjodohan, trauma Chadari kembali muncul. Suasana yang semula ceria langsung berubah menjadi tegang, terutama saat ia melihat Bablu dan teman-temannya datang ke rumahnya. Kehadiran Bablu dan teman-temannya membuat Dimpi sangat bahagia. Namun, sang ayah khawatir jika Bablu akan membawa putrinya pergi. Maka dari itu, untuk mencegah hal itu terjadi, Chadari meminta Bablu agar tetap berada di dekatnya sampai acara pernikahan selesai. Saat Bablu dan Chadari sedang berbincang berdua, istri Chadari menghampiri dan menyuruhnya untuk mengganti pakaian terlebih dahulu. Namun, Chadari yang takut akan perlakuan Bablu meminta untuk tetap duduk di tempat. Melihat sikap Chadari kepada Bablu, membuat Bablu berubah pikiran dari niat awalnya untuk membawa Dimpi pergi. Kini, ia lebih memilih untuk mundur karena puncak cinta sebenarnya adalah merelakan seseorang untuk bahagia dengan pilihan hidupnya. Di sisi lain, ayahnya yang terburu-buru karena takut Bablu akan pergi dengan putrinya segera kembali ke tempat duduk asalnya. Tapi, saat tiba di sana, Chadari panik karena apa yang ditakutkannya benar-benar terjadi. Masih tidak percaya dengan pemandangan yang ada, Chadari segera menuju kamar pengantin untuk memastikan keberadaan putrinya secara langsung. Di mana rasa panik dan cemas mendadak lenyap saat putrinya masih berada di dalam kamar mengenakan gaun pengantin yang sangat menawan. Melihat Dimpi tetap di dalam kamar membuat Chadari merasa terharu karena putrinya mengikuti semua instruksinya. Di mana wajah Chadari yang penuh kepanikan sangat terlihat jelas oleh Dimpi yang langsung mendekatinya sambil berjanji akan memenuhi semua permintaan ayahnya meskipun itu akan sulit untuk Dimpi. Hal ini dilakukannya karena ingin membuat ayahnya bangga memiliki putri seperti dirinya. Setelah mendengarkan pengakuan Dimpi yang membuatnya yakin kalau si bungsu akan mengikuti semua perintahnya, ia segera menghampiri Bablu dan meminta agar ia berkata jujur tentang kedatangannya ke tempat ini. Di sana, Bablu mengungkapkan bahwa niat aslinya memang ingin membawa Dimpi pergi.
Namun, setelah melihat betapa takutnya Chadari kehilangan putrinya, ia seketika mengubah pikirannya dan memilih untuk merelakan Dimpi bersama pria pilihan sang ayah. Dengan penuh rasa berat, Bablu harus pergi dan merelakan pujaan hatinya untuk menikah dengan orang lain. Keputusan ini membuat ketiga temannya merasa kecewa. Karena saat giliran Bablu untuk mengejar cinta, ia justru menunjukkan sikap seolah-olah tidak berdaya. Tak lama kemudian, Bablu dan teman-temannya didatangi oleh pengantin pria yang tak lain adalah rekan bisnis Chadari, di mana Bablu tetap diam meski martabatnya sebagai pria direndahkan. Bahkan ketika ia terus dipukuli, Bablu tidak melawan sedikit pun. Ia yang pada awalnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik. Namun saat mendengar lawan yang merendahkan martabat Dimpi, itu membuat Bablu marah dan ngamuk. Tak lama setelah itu, Chadari dan teman-temannya datang menghampiri Bablu. Tetapi kali ini, Chadari mengajukan dua pertanyaan serius mengenai putri bungsunya, di mana semua jawaban yang diberi Bablu membuat sang ayah terharu sehingga Chadari yang sebelum ini sering meragukan pilihan cinta anaknya, kini memberikan restu kepada Bablu dan Dimpi untuk melanjutkan hubungan mereka ke tahap yang lebih serius. Selesai dengan akhir cerita yang sangat mengejutkan.